Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto memberikan restu kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mencari pengganti Sinteyong hingga ke Eropa. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat konferensi pers pada Senin 6 Januari. Erick mengaku mendapat izin dari Prabowo bertolak ke Eropa selama 5 hari. Perjalanan dari tanggal 25 hingga 30 Desember 2024 itu untuk mencari pelatih baru timnas Indonesia. Di Eropa, Erick mengaku buka warung dan interview calon-calon kuat pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berjanji memenuhi janjinya, yakni akan turun tangan membela Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto jika ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu dilakukan Megawati sebagai wujud tanggung jawab sebagai Ketua Umum partai berlogo banteng tersebut. Megawati juga sempat mengklaim akan mendatangi gedung Merah Putih KPK. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku Todung Mulia Lubis di Jakarta Pusat pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Terkait hal itu, juru bicara PDIP Guntur Romli membuka suara. Menurutnya Megawati akan turun tangan memberikan dukungan untuk Hasto sesuai aturan hukum, yakni dukungan Megawati tak akan menyimpang. Sebelumnya Hasto menjadi tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus tersebut turut melibatkan Harun Masiku. Namun Hasto mangkir dari panggilan KPK pada Senin 6 Januari. Alasannya karena Hasto memiliki agenda kepartaian yang telah dijadwalkan sebelumnya. Anak korban penembakan di res area Tol Tangerang Merak meminta Presiden Prabowo Subianto untuk ikut menangani kasus yang menimpa sang ayah. Permintaan itu muncul karena penanganan kasus dianggap masih jauh dari rasa keadilan. Sambil menangis, Rizky Agam Putra menceritakan momen pilu ketika dirinya melihat sang ayah ditembak dan tewas di depan matanya. Padahal sebelum kejadian ia sudah meminta pendampingan dari polisi namun ditolak. Kakak Rizky Agam Muhammad Nasruddin juga menyesalkan pernyataan dari TNI Angkatan Laut atau AL yang menyebut adanya pengeroyokan. Padahal para pelaku yang justru menodongkan senjata api terlebih dahulu. Senjata itulah yang akhirnya menewaskan bos rental mobil Ilyas di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara itu, Pangko Armada RI Laksdia Deni Hendrata mendapat laporan 3 anggotanya dikeroyok orang tak dikenal di TKP. Ketiganya inisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA yang kini menjadi tersangka penembakan.
Denny menduga senjata api yang dibawa mereka digunakan dalam kondisi mendesak karena membela diri. Namun, ia memastikan TNI Angkatan Laut akan mengevaluasi penggunaan senjata api buntut kejadian tersebut. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu disakiti, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi. Kabar duka datang dari artis peran dan YouTuber Baim Wong. Ayah Baim Wong, Johnny Jailani, meninggal dunia pada Selasa 7 Januari pada pukul 4:30 dini hari di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Baim Wong mengumumkan kepergian sang ayah melalui akun Instagramnya. Rencananya jenazah Johnny Wong akan dimakamkan di kampung halamannya di Purwakarta, Jawa Barat setelah sholat zuhur. Jenazah disemayamkan di kediaman keluarga di Jalan Teku Cikditiro 2, nomor 1A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Kepergian Johnny Wong meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan para penggemar Baim Wong. Tak hanya dari teman-teman Baim, Paula Verhoeven juga mengungkapkan duka mendalam atas kepergian Johnny Wong. Dalam pesannya, Paula mengucapkan terima kasih kepada ayah Baim Wong. Indonesia akhirnya diakui secara resmi sebagai anggota penuh kelompok BRICS. Pengumuman tersebut disampaikan Brazil selaku ketua BRICS pada Senin 6 Januari waktu setempat. Dikutip dari Sputnik, Kementerian Luar Negeri Brazil mengatakan Indonesia adalah negara dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen yang sama dengan negara anggota BRICS. Di antaranya komitmen untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama di negara-negara berkembang. Brazil pun menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS, kelompok ekonomi yang disebut menjadi penyeimbang barat. Sebagai informasi, BRICS dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, dan China pada tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara yang bergabung dengan kelompok tersebut. Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh menjadikan jumlah anggota BRICS menjadi 11 negara. Kementerian Luar Negeri China mengucapkan selamat kepada Indonesia atas status barunya itu. Beijing menilai Indonesia punya kekuatan penting di selatan dan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan BRICS.